Halo, welcome to Light Show with Bro James. Hai Lighters, apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Alright, ya kita kan udah masuk di episode Februari nih. Nah, Februari itu kan identik dengan Valentine. Waduh bro, nggak usah ngomongin Valentine deh. Jadi CLBK nih, cakit lama bersemi kembali. Gua bukan mau mengungkit-ungkit hal yang nggak enak guys ya, tapi justru supaya Valentine tahun depan kita statusnya beda nih, oke? Jadi pas banget sama tema kita kali ini yaitu pencarian cinta. Wih, DWD. Ayo makanya ajak teman-teman kalian para lighters buat nonton light show kali ini. Gua kasih waktu 1 jam dari sekarang. Wah, kelamaan ya. Oke, pokoknya sekarang gue kasih waktu kalian cepet colek sana, colek sini, ajakin buat nonton episode kali ini. Karena episode kali ini tuh cocok banget buat kalian yang masih jomblo, buat kalian yang baru memulai suatu hubungan, buat kalian yang baru mau merit, buat kalian yang bahkan udah merit pun cocok. Loh, kenapa? Iya, supaya teman-teman kalian atau kalian yang udah merit pun bisa kasih nasihat buat teman-teman, buat saudara, buat adik, kakak yang juga baru mau merit sebentar lagi. Nah, kali ini kita ngebahasnya nggak sendiri. Gua akan ngebahas bersama seorang Romo. Tunggu dulu, jangan live dulu. Ini Romonya gaul, seorang content creator. Oke, langsung aja ya kita mau panggil tamu kita yang istimewa malam hari ini, Romo Andreas Subekti. Halo, halo, halo. Wih, seru kan? Nah, pasti ini para lighters sudah mulai, oh Romo ini, aku kan follow IG-nya, aku kan follow nih TikTok-nya. Iya, ini adalah Romo Bekti ya. Romo Andreas Subekti apa Subekti? Oke, Romo tuh suka kerja ya. Kenapa tuh? Itu kerja bakti. Aduh. Kerja bakti kali. Iya. Romo tugas di mana nih Romo? Saya di paroki Pasar Minggu, Bro James. Pasar Minggu Jaksel dong. Jaksel, literally saya anak Jaksel nih. Asik. Belum apa-apa udah literally aja dia. Romo udah berapa lama nih jadi Romo? Saya tahun ini 3 tahun jadi Romo. Widih, masih kinyis. Iyalah, ini masih imut-imut. Iya. Oke Romo, mantap Romo ya. Romo, di Light Show, sekali lagi gue ngucapin selamat datang di Light Show ini ya Romo ya. Thank you banget udah mau meluangkan waktunya, sudah mau membatalkan seluruh acara-acara penting. Wes gila, untuk demi datang ke Light Show ini. Romo, di Light Show ini ada 3 segmen Romo ya. Jadi yang pertama adalah Light Speed. Sekarang kita akan masuk ke segmen Light Speed. Oke, kita masuk ke Light Speed. Alright, nah Romo, di Light Speed ini permainannya adalah saya akan membacakan sebuah pertanyaan dengan cepat. Romo juga harus menjawabnya dengan cepat. Ya bolehlah 1 kalimat, tapi kalau bisa 1 kata, 2 kata cukup Romo. Dan nggak boleh gini ya Romo, kalau misalnya aku tanya, Romo, apa itu udah bukan speed lagi Romo. Oke, jelas nggak Romo? Siap. Oke, ready ya. Ini ngetes seberapa tinggi kecepatan. Alah, apa sih? Udahlah, pokoknya kita mau langsung aja. Ya Romo, siap-siap ya Romo ya. Oke, pertanyaan yang pertama, TikTok atau podcast? Podcast. Loh, kok podcast Romo? Padahal kita kenal aja Romo itu content creator di TikTok loh. Ternyata punya podcast juga. Saya berangkat dari podcast sebenarnya. I see. Iya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Pertanyaan yang kedua, bahasa Papuanya saya cinta kamu. I Siteru. bukan. Loh. Lupa. Romo, lupa nih. Iya, lupa. Saya dulu pernah di Papua, cuma bahasanya udah lama sekali saya nggak ke sana. Oke, nggak apa-apa. Dimaafkan ya Romo ya. Tapi ternyata supaya lighters tahu, lighters yang ada di Papua sana yang lagi nonton, gila. Jadi ternyata Romo ini pernah lama di Papua ya Romo ya. Iya, betul. Pertanyaan yang ketiga Romo, lanjutkan lagu ini dengan versinya Romo sendiri ya. Bangun tidur ku terus makan. Oke, sesuai ya dengan bentuknya ya guys. Ya, sesuai kan tuh. Oke. Sip. Bahasa Jakselnya pastinya Literally ya, bukan.
Apa ya? Pas. Shirley. Iya, nggak apa-apa Romo. Saya newbie, anak ya. Jaksel newbie saya. Oke, ketahuan banget ya. Anak Jaksel sih anak Jaksel, tapi ketahuan baru banget ya. Oke, silakan keluar-keluar dari paroki lah Romo ya. Jangan terlalu di paroki terus. Oke, Romo, ini agak-agak sensitif ini ya Romo ya. Pacaran beda agama sebaiknya? Dipikirkan kembali. Wih, gila jawabannya dipikirkan kembali. Berarti ada apa ini dengan beda agama ya? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Oke Romo, segmen Light Speed-nya sudah berakhir. Kita akan masuk ke segmen yang kedua yaitu segmen Light Talk. Tapi sebelumnya aku mau nyapa-nyapa dulu nih. Siapa aja nih yang udah gabung di Light Show? Alright, ada Lukas Ananda. Hai bro, hai juga. Ada Frida Claudia. Ini Romo idola aku. Romo banyak idolanya. Selamat malam Romo dari Alfani. Terus ada Noviana. Selamat malam Romo. Frida. Hai Bro James. Thank you buat tema yang kece ini. Oke. Terus ada siapa lagi? Ada Hartina. Thank you Hartina udah ngirimin virtual gift ya buat kita semua. Terus siapa lagi dia? Ada Sylvia. Selamat Romo dan Bro James. Selamat malam kali ya maksudnya. Oke, selamat malam Sylvia. Terus ada siapa lagi nih? Oke, Romo. Ini sebetulnya ada light speed juga nih buat para lighters nih. Tapi apakah sudah ada pertanyaannya? Oke, jadi nggak cuman gue yang akan kasih light speed ke Romo, tapi gue juga mau kasih light speed nih ke para lighters. Oke, apakah favorit yang kalian suka pakai sehari-harinya? Oh, maksudnya aplikasi favorit yang kalian suka pakai sehari-hari. Ada Tinder, Facebook, TikTok, Instagram dan lainnya. Oke. Nah, ini kita pengen tahu nih Romo nih, teman-teman atau para lighters. Oh ya, Romo, kita manggil para penonton ini lighters ya. Oke. Lighters gitu. ya, lighters. Iya, gitu. Sip. Udah ada jawabannya? Wih, Tinder ada 1. Oh, ada Facebook. Berarti masih ada yang pakai nih Facebook ya. TikTok nggak ada 4. Oh, generasi Instagram. Alright, oke. Sip. Ayo Lighters, kita masih menunggu kehadiran kalian ya. Kali ini berbeda banget. Light Show kali ini live. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan bintang tamu. Kalian juga bisa nanya-nanya langsung ke bintang tamu kita. Alright. Romo. Yes. Tema kita malam ini kan tentang pencarian cinta ya. Gila. Tema ini tuh terinspirasi dari Tinder Swindler, Romo. Romo, by the way, udah nonton belum sih? Saya waktu itu nonton sekilas, yang nonton teman Romo saya. Oh gitu. Jadi kami lagi kumpul, lalu ini film apa sih gitu. Saya cuma dengar aja, yang nonton teman-teman Romo saya nonton. Oke. Tapi Romo sekilas tahu lah ya. Saya tahu dan ceritanya tahu. Benar. Nah, Romo, ini ternyata fenomena yang terjadi sekarang ini nih kayak gini, Romo. Banyak orang-orang itu yang mencari cinta atau ya istilahnya itu mencari pasangan lewat aplikasi. Makanya kenapa kok Romo yang dihadirkan di sini dan yang dibahas ini? Karena Romo ini kan juga content creator ya, Romo ya. Ternyata ada podcast, ada juga suka posting di Instagram, juga TikTok juga ada ya Romo ya? Ya, betul. Oke, para lighters yang mau follow semua platform yang tempat Romo ngonten ntar akan dikasih di linknya ya. Oke, sip. Nah, beberapa kali ini saya merhatiin konten Romo itu banyak yang nyolek-nyolek tentang pernikahan, jodoh-jodoh. Tapi Romo mengemasnya tuh dengan anak muda, gaul, entertaining gitu loh Romo. Jadi itu kenapa makanya Romo yang dihadirkan sebagai bintang tamu malam hari ini Romo. Gitu. Jadi kita akan ngebahas seputar gimana orang-orang muda atau yang udah nggak muda ini, yang saat ini sedang mencari pasangan, terus apa dan bagaimana menurut kacamata Katolik Romo. Jadi tujuannya salah satunya tuh supaya nggak banyak terjadi seperti di film Tinder Swindler itu loh Romo. Jadi supaya orang-orang Katolik itu kayak punya arahan gitu loh Romo. Siap ya Romo ya? Siap. Oke, sip. Romo nonton Tinder Swindler aja sekilas. Tapi jangan-jangan Romo punya Tinder nih. Dulu saya pernah punya. Serius Mo? Nggak, cuma kepo aja apa sih gimana sih pakai Tinder gitu. Iya, tapi benar loh Romo ya, kan belum tentu ya kita
apa pakai Tinder terus kita aktif di situ mencari pasangan dan lain sebagainya, enggak, tapi hanya ingin ngelihat kayak apa sih Romo gitu ya, karena itu Iya, tadi ya Romo ngonten juga suka nyambung-nyambung soal itu ya. Nah, iya. sekarang gimana menurut pandangan Romo nih nyari pasangan lewat aplikasi? Itu gimana Romo menurut Romo? Kalau ini kita nggak bisa menyingkirkan ya bahwa ya ini dunia kita sekarang, Mhm. dunia digital, dunia yang semua orang boleh dikatakan dalam tanda kutip sekarang waktunya itu berharga sekali, artinya orang sibuk. Jadi ya salah satu cara untuk bersosialisasi yang paling mudah adalah kayaknya nggak tahu Tinder itu masuk ke semacam media sosial juga kan ya. Jadi bagaimana kita bersosial dalam dunia digital. Jadi buat saya ini merupakan kesempatan, merupakan salah satu apa ya istilahnya ya, salah satu cara ya bagaimana kita sekarang untuk bersosial. Karena Mhm. dari dulu sebenarnya dari kita diciptakan itu udah sangat bersosial sekali kita. Kan manusia makhluk sosial. Maka Mhm. sekarang ada platformnya, ada fasilitasnya yang kita pakai, yang berkembang sekarang ini, yang kita nikmati salah satunya ya mungkin Tinder ini gitu. Oke, memang kita nggak lagi ngomong spesifik tentang Tindernya ya Romo ya, karena Iya, aplikasi semacam ini kan sebetulnya banyak. Cuman memang yang lagi hype banget sih Tinder ini karena ada sebuah kasus kan. Tapi iya. ngomong-ngomong soal aplikasi kan sebetulnya banyak ya, sosial media gitu kan kayak Facebook, IG. Itu Mm, kan awalnya juga kita bisa ya nyari temen, tiba-tiba jadi pasangan hidup gitu loh. Itu kan bukan betul. sebuah kebetulan ya Romo. Jadi sebetulnya make aplikasi ini buat cari temen, buat bersosialisasi, dan malah ada yang spesial banget, yang spesifik cari pasangan, it's okay ya Romo ya. Sebenarnya is okay aja. Jadi kan fasilitas teknologi yang kita nikmati sekarang toh. Hmm. Hmm. Betul, 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 betul. Nah, sekarang sebetulnya caranya pakai apapun nggak ada masalah ya kan, pakai aplikasi dan mungkin ya itu tadi kayak Romo tadi bilang soal waktu lah, soal kenyamanan lah ya dan lain sebagainya. Tapi eh, yang mau aku tanyain itu gini Romo, fenomena yang terjadi itu ternyata di Tinder atau di aplikasi ini tuh kita tuh kan milihnya tuh cuman karena berdasarkan gambar gitu loh Romo. Bahkan kalau aku nonton di ini ya, nonton di filmnya itu kayak ada sebuah description itu ini ya, terjadi sebuah penipuan emosi. Wih, gila, tinggi Wah. banget ya. Jadi maksudnya kita tuh kayak kayak cuman ini kayaknya gue banget ya, cuma gara-gara gambar gitu loh. Ini Hmm. gimana nih Rom mau menyikapi atau menanggepin fenomena ini tuh gimana? Itu kalau di Tinder fenomena swipe ya. Ya, Swipe kanan atau swipe kiri gitu kan ya. ya swipe kanan kayaknya sih. Kok Eh, saya tahu ya? Karena lo. Kok saya juga tahu ya? kalau buat saya karena ini ya, eh, kenapa kita bisa begitu cepat ya? Karena ada yang namanya kesan pertama gitu kan, Mhm, yang kita tangkap dengan mata kita. mhm, Semuanya yang kita lihat kan dengan mata kita, mhm, terutama juga termasuk ini ya, bagaimana gambar tadi apa namanya penipuan emosi ya. Jadi mhm. dari melihat saja udah, ih kayaknya gua banget nih, padahal juga nggak belum kenal gitu. Belum tentu. Belum kenal ya. Jadi kesan pertama itu menentukan ya, tapi kadangkala ya, ya ini juga sebenarnya ada makna rohaninya ya, bahwa kita dengan cepat sekali kan, ini nggak cocok dengan gue lah, swipe kiri. Oh ini match nih kayaknya nih, asik. Asik, Swipe asik. kanan gitu ya. Nah, Atau kalau di Instagram tuh kayaknya cakep nih, gue komen deh, gue like gitu. Tapi iya, iya. kalau nggak cakep, nggak sesuai dengan kemauan kita, udah dibiarin aja, di swipe aja, lewat aja gitu ya. Jadi ini namanya kesan pertama dan kadangkala lalu hilang begitu aja. Ya, Mhm, ada orang mhm, yang banyak match-nya tapi juga nggak jadi-jadi juga gitu kan. Karena ini kan mhm, tadi ya main emosi, main penglihatan ya, bahwa kesannya itu yang fisik, yang apa yang nampak. Dan memang itu kalau dalam apa ya, saya pernah baca dari perspektif eh, salah satu jurnal perspektif apa relasi sosial ya, karena mhm, memang yang kesan pertama yang ditangkap adalah yang nampak, yang fisik.
Ya, misalkan saya ketemu Bro James, oh kayak kita belum tahu banyak nih, tapi saya udah nampak, oh seru nih gitu kan, asik nih, ya dari kenampakannya aja udah gitu. Oh kalau dia trauma bekti kayaknya doyan makan nih gitu kan. Jadi jadi kesan pertama adalah apa yang nampak, yang bisa menyilaukan asik ya, menyilaukan mata kita gitu. Wah, Yoi. cocok nih. Belum sampai, mungkin belum sampai ke pikiran, belum sampai ke hati, belum. Tapi apa yang, kalau istilah kita kalau belanja kan ada lapar mata tuh ya. Iya, iya. Jangan-jangan ini nih matanya yang lapar nih. Oh lihat cakep, oh cantik, ganteng. Iya, Ini iya, kayaknya iya. six pack nih. Oh ini kayaknya cabi sedikit, match-match saja terus. Gitu deh. Jadi Jadi, jadi ini juga it's okay ya Roma ya, fenomena ini ya. Maksudnya kan kita benar-benar dari mata nih, dari mata turun ke hati ya gitu loh. Jadi gaya seperti ini nih masih oke ya Roma ya. eh, kalau hanya sampai di sini jadi nggak oke. Tetapi ada Oh, selanjutnya ya, oke. bahwa bahwa ndak cuma sekedar yang nampak itu, ada nanti yang lebih dalam. Ya, Oke, misal, sip, sip. Sebelum ya kita lebih dalam lagi nih Romo. betul. Ya, ini kita aku masih penasaran banget pengen ngebahas tentang aplikasi ini gitu loh. Boleh. Karena aku tuh pengen dapet jawaban dari Romo, udahlah jangan pakai aplikasi. Ternyata dari poin-poin tadi dari awal sampai sekarang ini masih oke-oke aja, ya kan? Masih. Oke, Romo. Terus yang join di Tinder tuh aku pikir tuh tadinya tuh orang-orang yang sorry ya, apa yang nggak menarik, terus yang kayaknya udah nggak ada harapan gitu. Tapi ternyata setelah nonton filmnya itu ternyata yang ikut cantik-cantik, ganteng-ganteng, pinter-pinter, edukasinya apa pendidikannya tinggi-tinggi dan lain sebagainya gitu. Kenapa ya Romo ya kok mereka malah milih pakai aplikasi? Apakah Ah, benar gitu loh udah nggak ada waktu segitunya atau apakah benar gitu loh memang udah hopeless ya dunia ini gitu loh. Kok sampai jatuh ke aplikasi atau apa aduh bingung nih Romo. Makanya ya, gimana oke. gimana gimana? Tadi aplikasinya it's okay ya. Ini Ya, kan soal penggunaannya. iya. Bahwa So, kita nggak bisa menyalahkan aplikasinya, itu adalah ya, ya. perkembangan dunia digital. Yes. Tapi bagaimana kita menggunakannya? Bro James sekarang pernah ikut nggak cek, sekarang kan lagi zaman metaverse ya. Mhm. Metaverse, itu harganya udah setinggi langit tuh, harga-harga di tanah ya, harga-harga Ya, lahan di metaverse tuh. ya. Berangkat dari yang namanya alter ego atau avatar. Mhm. Ya, kalau kalau di kita kan, buat akun fake bukan ya. Kita bikin sebenarnya bikin profile, bikin akun ya, itu kan sebagai alter ego kita. Mhm. Kadangkala ya, ini menjadi apa istilahnya ya? Pelemparan ya, pelampiasan sebenarnya diri kita yang tidak sempurna, kita mau sempurna. Maka buatlah akun. Makanya kalau di posting di Instagram tuh dibagus-bagusin dulu, diedit-edit dulu Hmm. gitu ya. Karena Hmm. kita mau terlihat yang sempurna Ya. daripada yang kenyataan fisiknya. Nah, itulah namanya alter ego, avatar. Kita memunculkan diri kita yang mungkin orang lain nggak sadar kalau kita punya kelemahan itu. Contohnya gimana deh? Misalkan tadi, yang ganteng, yang berpendidikan, yang cantik ya. Tapi siapa tahu dia orangnya pemalu, Hmm. ya kan? Tetapi Oke. di dalam dunia alter ego, di dunia avatar, dia bisa menampilkan dirinya yang tidak pemalu. Dia bisa membuat dirinya yang berani, dia bisa membuat dirinya yang pinter omong dan lain sebagainya. Maka dilempar ke dunia yang lain, dunia alter ego itu, dunia avatar, supaya apa? Supaya bisa merepresentasikan apa sih gua yang gua mau menjadi sempurna tuh gimana. Nah, kadangkala itulah yang eh, harus hati-hati nih. Soal pencarian jati diri bukan lagi bercermin melihat diri zaman sekarang, nggak lagi retret, nggak lagi rekoleksi, tapi pencerminan diri, kita cari jati diri pakai alter ego, jangan-jangan ya Hmm. mencari dengan topeng-topeng yang kita buat seakan-akan kita sempurna gitu, Bro James. Hmm. Oke, sudah semakin dalam nih. Jadi teman-teman ya, para lighters ya,
pakai aplikasinya, it's okay, ya kan? Terus meskipun kalian kalian nggak harus tidak menarik untuk ikut seperti ini, kalian mau ganteng mau pinter itu juga masih oke, ya kan? Terus kalian menampilkan diri yang terbaik juga masih oke, ya kan? Sampai situ masih oke, Romo ya. Ya. Yang harus hati-hati adalah ya kita jangan fake, ya kan? Kalau memang ganteng bisa dioptimasi ya udah gitu. Tapi kalau kayak saya udah jelas-jelas keriputnya dihilangin ya jangan juga, ya kan? Ntar batal lagi pas sudah ketemuan. Pas sudah ketemuan ya gitu ya. Nah, jadi sampai di situ oke. Iya, sampai di situ masih oke ya. Jadi ternyata kalau pencarian cinta lewat aplikasi ini masih oke sampai di sini. Tapi sebetulnya yang membuat banyak kasus ya akhirnya terjadi penipuan, terjadi tidak cocokan, konflik dan lain sebagainya itu kan setelah itu, Romo, setelah mungkin ketemu dan lain sebagainya. Nah, itu yang aku pengen tahu dari kacamata Romo, seharusnya kita itu bagaimana sih, Romo? Apakah berhenti di ngelihat foto aja, itu wah sudah begitu match, udah pasti langsung oke, atau berhenti di pertemuan pertama saja? Nah, itu yang aku pengen Romo berbicara kepada teman-teman lighters. Tapi sebelumnya Romo, aku mau cek dulu nih, apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan lain nih dari para lighters ya? Oke. Guys, kalau kalian punya pertanyaan boleh loh ya. Anak Jaksel boleh absen. Wih, saya Jaksel banget. Iya, aduh. Percaya. Terus ada siapa nih? Ini kita nontonnya rame-rame di kosan, bro. Iya. Too much information ya, Frida ini ya. Hai, serem Tinder swindle. Loh, seremnya kenapa, Fani? Temennya Romo gaul semua. Sylvia, filmnya bagus supaya nggak gampang ketipu jadi bucin. Ya. Oke, aku lagi mau cari nih apakah ada pertanyaan. Oh, Kak aja ada. Nggak remeta. Bagi ada yang... Oke, sip. Romo, sebetulnya sebelum acara ini dimulai, kita kan udah promo nih di IG-nya LOJF Indonesia. Nah, itu udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Romo. Nah, ini kayak pertanyaan titipan ya. Oke. Yang pertama nih Romo, Gereja Katolik menganjurkan untuk mempunyai pasangan seiman sebagai pondasi keluarga Katolik yang kokoh. Wush, gila berat nih pertanyaannya. Nanti prakteknya seringkali kita jumpai pasangan seiman, namun salah satu individu tidak berakhlak baik. Terbukti banyak kasus KDRT di sekitar. Nah, itu Romo. Jadi, apakah paham bahwa kita harus seiman ini harus kita pegang terus atau gimana nih Romo? Silakan Romo. Oke, ini sekaligus yang tadi ya, bagaimana sebenarnya kita menyikapi fenomena ini ya, ajang pencarian jodoh online ya. Oh iya, benar-benar nyambung ya Romo ya. Jadi, ya nyambung. Ini semua nyambung. Benar. Semua nyambung. Setelah kita merasa dapat yang oke nih di aplikasi, what's next gitu ya? Iya, betul Romo. Ya. Maka kalau dalam pendidikan iman Katolik, terutama soal ini kan mencari pasangan. Yes. Nanti tujuannya adalah sakramen perkawinan, membentuk keluarga baru ya. Maka sebenarnya ada persiapan-persiapan yang bertahap yang sebenarnya ini penting sekali untuk kita semua, mungkin jarang kita ketahui. Tetapi sebenarnya ini penting sekali. Yang pertama persiapan jarak jauh, Bro James. Misalkan apa? Persiapan jarak jauh. Nggak usah bingung-bingung. Persiapan jarak jauh adalah saya punya ketertarikan dengan lawan jenis. Itu persiapan jauh, bahwa saya sadar, oh saya pribadinya laki-laki, saya pribadinya perempuan. Maka saya punya ketertarikan dengan lawan jenis. Itu yang diajarkan dalam gereja Katolik ya, karena pernikahan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, maka lawan jenis. Yes. Maka itu persiapan jarak jauh. Makanya kan kita nggak mungkin kan saya swipe yang cowok gitu kan di Tinder gitu ya. Kalau saya cewek ya saya swipe yang cowok. Kalau ya saya cowok berarti yang muncul kan yang cewek gitu. Ya. Itu persiapan jarak jauh. Yang kedua selain punya ketertarikan adalah ada keinginan punya pasangan. Itu penting juga tuh, keinginan punya pasangan. Oh saya tertarik tapi saya nggak pengen punya pasangan ngerepotin, ribet. Nanti dilukai, dihianati. Nah, maka persiapan jarak jauhnya gimana? Lalu setelah punya pasangan pasti ada goals-nya dong. Nggak mau cuma pasangan-pasangan aja. Cuma ya udah kita nggak ada komitmen, tapi ya sudah kita saling jaga, saling cinta. Nggak bisa. Bahwa ada keinginan untuk menikah. Itu persiapan jarak jauh. Maka
Itu yang sebenarnya dari kecil ditanamkan kepada kita. Lalu persiapan jarak jauh apa? Poin keduanya, persiapan jarak dekat. Nah, ini menjadi poin. Persiapan jarak dekat itu apa? Setelah suka dengan lawan jenis, ada keinginan punya pasangan, ada keinginan menikah. Persiapan jarak dekatnya apa? Ya, pengenalan, PDKT gitu ya. Pacaran, pengenalan keluarga, dan lain sebagainya. Dan ini yang kadangkala, kalau yang melalui online ini kadangkala lewat nih. Pacarannya online aja lah gitu ya. Lain pacaran online dan LDR ya. Kalau LDR kan memang terpisah tapi pasti pernah ketemu. Tapi kalau pacaran online kayaknya agak sulit gitu ya. Oke. Butuh pengenalan. Pengenalan itu kan sebagai sebuah keseluruhan. Jadi bukan hanya fisiknya aja tadi. Fisiknya cuma yang pertama, lapis atas nih. Lapis luar, tapi ke dalamnya lagi. Oh, kepribadiannya gimana sih? Oh, kebiasaannya apa sih? Oh, budayanya apa sih? Nah, itu persiapan jarak dekat. Sehubungan dengan ini nanti, pengenalan dan pacaran, disitulah kita mengenal. Kira-kira saya bisa nggak sih mencari yang seiman? Kira-kira saya bisa hidup nggak sih dengan mereka yang tidak seiman? Dan seamin kalau bahasa sekarang ya, seiman dan seamin gitu. Saya bisa nggak sih? Karena apa? Karena kita pada prinsipnya Gereja Katolik menghendaki, ini ya, ini di bold nih, Gereja Katolik menghendaki agar umatnya punya pasangan yang seiman. Supaya apa? Supaya sama-sama mewujudkan persekutuan. Ya, kan ada, kamu bukan lagi dua melainkan satu. Itu kan persekutuan tuh. Maka bersama-sama mewujudkan persekutuan, cinta kasih dalam setiap aspek, ya, dalam semuanya, termasuk soal spiritual religius. Maka gereja menghendaki, ya, kata menghendaki itu harus digarisbawahi, nggak mewajibkan juga, tapi gereja menghendaki lebih baik, ya, yang seiman. Yang seiman aja tadi dikatakan ya. Oh, ternyata yang seiman aja sulit, apalagi yang tidak seiman. Itu. Oke. Jadi semoga para lighters dewasa ya menanggapi hal ini ya. Jadi memang gereja menghendaki. Jadi sutra lah ya, ketika lagi mau nge-swipe, udah yang Katolik aja dulu. Baru ya gitu deh pokoknya ya. Jadi pertama supaya memudahkan, toh juga pilihannya banyak ya Mo ya. Kan saking banyaknya, kita biar gampang, yang Katolik aja dulu. Sat. Oke, sip. Nah, Romo, what's next gitu loh Romo. Jadi kan tadi udah persiapan jarak dekat, udah dekat, udah PDKT dan lain sebagainya. Nah, ketika kita PDKT itu apa Romo yang lebih dalam lagi yang harus kita lakukan gitu loh Romo. Maksudnya apakah kita cukup mengenal, pokoknya, udah ini kok, udah mapan kok, tabungannya udah MM-an gitu ya, mobilnya udah banyak kok, rumahnya banyak kok, kayak gitu. Apakah cukup segitu aja? Dan kayaknya orangnya tanggung jawab deh, setiap kita mau pergi, aku dijemput, ya iyalah pacarnya ya. Apakah dengan itu aja, cukup kayaknya PDKT-nya, oke deh 3 bulan lagi kita mempersiapkan pernikahannya online aja biar gampang juga. Nah, kayak gitu-gitu loh Romo. Apa yang harus kita lakukan ketika PDKT itu apa Romo? Ya, tadi persiapan jarak dekat, PDKT, pacaran, itu saatnya untuk mengenal sebenarnya ya. Untuk mengenal secara keseluruhan. Karena yang namanya menikah itu kita menikah ya dengan pasangan bukan hanya pribadinya itu, tetapi secara keseluruhan. Bukan hanya dia punya pekerjaan bagus, dia punya penampilan fisik bagus. Coba nanti tunggu aja 10-20 tahun lagi. Kalau hanya berdasarkan, dia ganteng ya. Nanti ketika udah tua jadi nggak ganteng, hilang tuh semua ya. Atau ketika betul. Nanti, atau dia punya mobil, dia punya pekerjaan yang bagus. Suatu saat kalau kita nggak ada yang tahu rencana Tuhan. Pandemi ini banyak yang, kalang kabut nih. Kalau alasannya cuma karena itu, maka semua itu runtuh tadi. Hilang semua alasannya dan nggak ada dasar untuk bertahan itu. Maka banyak sekali yang lu udah nggak punya duit lagi, lu udah nggak punya pekerjaan bagus lagi, lu udah nggak cantik lagi, lu udah nggak ganteng lagi.
mukanya udah nggak apa namanya cabi lagi atau nggak kenceng lagi dan lain sebagainya. Ya, kalau hanya didasarkan pada itu maka rentan sekali untuk mendasarkan ke jenjang pernikahan. Maka dalam pacaran itu pengenalan keseluruhan. Saya pernah nonton dan pernah mengalami sendiri pengalaman pesan makanan online. Ya. Saya lihat kenampakannya oke nih, gambarnya keren. Pas datang zong gitu kan. Ya. Kecuali apa? Kecuali saya sudah pernah makan langsung, ya, sudah pernah nikmatin itu langsung. Saya order lagi, repeat order, it's okay. Karena saya sudah tahu, sudah kenal. Beda kalau saya, cari aja lah yang mana yang kelihatannya bagus, ini kayaknya enak nih, kenampakannya datang zong. Maka kalau kita nggak usah aja jauh-jauh, kita mau nongkrong di coffee shop, kita mau makan ya. Sekarang referensinya apa? Food vlogger atau review, ya kan? Ya. Betul, ada review, ya, ada ratingnya berapa sih? Gitu pasti langsung begitu. Ya, ini restoran itu ratingnya berapa sih? Ya. Terpengaruh banget ya Romo ya. Terpengaruh banget dunia. Saya juga waktu studi di Jogja, saya bisa masuk ke kafe-kafe yang di dalam gang-gang kecil itu karena apa? Karena Instagram. Ratingnya bagus. Food vlogger. Karena ada review dan lain sebagainya. Maka masa PDKT pengenalan pacaran ini ya itu tadi untuk mereview. Ternyata ketika kumpul dengan keluarganya seperti ini loh. Ada pertimbangan, ada review lain dalam tanda kutip ya. Ada review, misalkan ketika kumpul dengan teman-temannya, ada review lain, ada menambah pengetahuan kita sehingga apa? Sehingga kita tahu, karena nggak ada manusia yang sempurna kan, tahu kelebihan yang sesuai dengan saya, ini cocok dengan saya bisa berkembang, tapi juga tahu kelemahan yang dimiliki. Maka itu nanti dibawa semua, karena menikah itu kan dengan pasangan nggak ada yang sempurna. Yang cocok ada, tapi yang sempurna nggak ada. Maka dalam masa pengenalan pacaran itu, untuk mereview, dalam tanda kutip ya, kita mereview sendiri, sekaligus juga kita mengenal review-review dari orang lain, dari pribadi itu sendiri, sehingga kita yakin, saya yakin 100% akan menikah dengan dia. Gitu, Bro James. Romo, jadi kalau boleh aku simpulkan, nggak apa-apa ketemunya, kenalnya itu secara instan ya Romo ya. Anggap aja instan ya, pakai aplikasi itu kan instan. Tapi ketika mau masuk ke jenjang yang lebih serius, itu jangan instan ya Romo ya. Iya. Itu benar-benar gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengenal satu dengan yang lain. Mungkin boleh kalau aku simpulkan, kita perlu mengenal karakter kali ya Romo ya. Satu seluruhnya ya, kepribadiannya, kebiasaannya, ya itu semua. Karakternya ya. Oke Romo. Ada panduan nggak Romo? Karakter seperti apa sih Romo yang perlu kita cari? Ya umumnya lah, nggak usah terlalu yang spesifik banget gitu loh. Ada nggak Romo? Atau kalau nggak, ini kayak do's and don'ts gitu loh. Jadi karakter apa yang harus ada? Atau kalau perlu gini, misalnya, kalau sudah ada ciri-ciri A, B, C, udahlah nggak usah. Skip aja orang kayak gitu. Nah, ada nggak kayak gitu Romo? Kalau bagaimana karakter ya, ini masing-masing orang punya kecocokannya sendiri, punya apa yang dia inginkan. Belum tentu orang yang sama bisa cocok dengan orang yang lain gitu ya. Orang yang cocok dengan saya belum tentu orang cocok dengan yang lainnya. Nah, ini sebenarnya sangat-sangat subjektif sekali soal karakter. Tetapi apa yang bisa gereja berikan, nggak usah jauh-jauh, berdasarkan apa itu makna perkawinan saja. Supaya bagaimana suami istri itu, laki-laki, pasangan itu saling membahagiakan satu sama lain, lahir batin, untuk mencapai kesejahteraan bersama. Itu penting. Maka tipsnya buat saya, ketika saya pacaran, ketika saya mengenal orang yang saya yakini, saya mau menikah dengan dia gitu ya. Ini apakah kita bisa menuju punya kesejahteraan bersama?
punya kalau dalam tanda kutip mewujudkan persekutuan hidup, cinta kasih yang sama nih, ya. Secara manusiawi, secara spiritual. Maka itulah yang harus disasar. Kalau cuma yang luaran aja, ya mudah sekali kita cari. Bahkan yang sekarang lagi naik daun juga kan, bahwa ternyata yang luaran dia kaya raya, ya, tetapi ternyata, itu kan, yang kasus sekarang ya. Maka itu menunjukkan sebenarnya bahwa yang luaran itu ya sangat dangkal sekali, hanya luaran saja tapi nggak mengenal dalamnya. Yang penting adalah kebahagiaan pasangan itu. Oh iya, saya bahagia sama dia, dia bisa juga bahagia sama saya, membentuk keluarga sejahtera bersama, it's okay gitu. Oke Romo. Ini Romo ada pertanyaan titipan juga nih dari para lighters ya. Boleh. Mo, sampai sekarang saya masih jomblo. Oh, by the way, udah 30 tahun nih. Padahal saya tuh good looking, dan mapan loh. Dan saya sudah bolak-balik novena juga selama ini. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan ya, Mo? Ini nada-nadanya hopeless ya. Ganteng oke, itu ya tadi. Pekerjaan oke. Doanya oke, tapi masalahnya dia nyari nggak? Jadi semua harus ada doanya, kita ada dalam tanda kutip kita ada kemampuan ya untuk bersosialisasi, tapi kita cari nggak nih? Jangan-jangan nggak ada aksinya nih? Wah, gitu. Iya ya. Iya, jangan-jangan nggak ada aksinya. Iya, ya udahlah, ntar saya tanya balik deh. Lo selama ini nyari? Iya, masalahnya kan gitu. Kadang kita merasa, oh saya udah oke, saya udah bisa sendiri, saya doa, doa bagus gitu loh. Saya nggak menampikkan doa ya. Tapi masalahnya kita cari nggak, sama kayak inilah anak sekolah kalau mau ujian dulu kan saya di asrama. Ada kapelnya. Kalau mau ujian tuh rame sekali kapel pagi-pagi. Anak-anak pada berdoa. Padahal biasanya enggak gitu ya. Iya. Tapi saya tanya, kamu berdoa? Iya. Kamu belajar enggak? Enggak, sama aja kan. Ya. Artinya ketika ujian, oke, berdoa oke, tapi juga belajar enggak? Nah ini juga sama. Mencari pasangan. Jangan-jangan udah doa, udah novena, udah sering kesana kesini ya, doa kesana minta sana minta doa sini gitu ya, tapi nggak cari. Iya. Circle-nya nggak luas. Nah, betul, jangan-jangan itu. Betul. Jadi silakan introspeksi ya, lighters ya, yang terutama yang nanya ini juga. Oke, next Romo. Malam mau perkenalkan, inisial saya L. Waduh. Saya pria dan saya baru saja putus dari hubungan serius. Padahal selama ini dia adalah jawaban doa saya. Alah. Kenapa ya mau Tuhan izinkan ini terjadi? Aduh, hopeless lagi nih Romo. Kayaknya banyak yang hopeless ya. Iya. Pertama tentu harus kita sadari jalan Tuhan itu pasti baik, tapi caranya nggak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Kehendak Tuhan, kehendak Allah, kehendak Yesus itu pasti baik, itu kita tanamkan dalam hati. Tapi cara Tuhan kasih berkat, cara Tuhan kasih pengalaman baik kepada kita, nggak selamanya itu caranya baik, atau caranya menyenangkan, atau caranya itu yang happy-happy. Enggak. Kehendaknya baik, tapi caranya masing-masing orang berbeda. Kehendaknya itu semua orang sama, semua orang diciptakan baik adanya, dia mencintai kita, tetapi caranya kadang-kala kita berbeda-beda. Nah, jangan-jangan ini sebagai salah satu, ya, saya nggak tahu ya ke persoalannya apa. Nah, tadi udah serius, ini jawaban doa saya gitu kan. Ya, doamu terjawab, tapi kehendak Tuhan itu lebih kuat gitu kan. Iya. Maka jangan-jangan ini sebagai salah satu sarana, kita nggak tahu di kemudian depan mungkin ya, saya jawabnya mungkin tidak bisa
dengan dia gitu, mungkin. Iya, jadi mungkin ya Romo ya dia si L ini merasa ini jawaban doa, tapi ternyata jawaban yang paling benar ya ini. Mungkin jadi, loh ya kan kita nggak pernah tahu ya Romo ya. Ternyata jawaban doa yang sebenarnya ya ini nggak cocok menurut Tuhan. Tapi Iya. kadang-kadang kita nggak mau terima ya kan. L, siapa tahu kamu malah setelah ini masuk seminari. Oke, Romo, by the way dulu Boleh. ini, waduh, jadi ingat nih soal soal seminari. Romo dulu sebelum masuk seminari pernah pacaran nggak? Oh, coba sebentar saya hitung dulu ya. Iya, 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 iya. Maksudnya hitung berapa yang sudah nolak? Saya masuk asrama kan seminari SMA ya. Saya sebelum sebelum masuk seminari ya pernah lah, namanya juga saya normal ya. Saya kalau nggak salah 3 kali, 3 kali pacaran saya. Oke, oke, oke. Dan apalagi Romo masih 3 tahun ya, masih kinyis-kinyis. Dan waktu mau menjadi Romo itu kita tahu semua umat Katolik tidak susah, waktunya panjang dan lama. Itu Romo sempat tergoda nggak Romo? Ya kalau Tergoda oleh ini loh ya, maksudnya godaan itu, godaan pacaran, godaan wanita dan lain sebagainya. Pernah nggak Romo? kalau selama pendidikan Ah. Mbak, ya pasti pernah lah, karena kan seminari saya seminari campur. Sekolahnya juga Oh, kan di Gonzaga sekolahnya di I Jakarta see. Selatan ya. Maka Iya, ya ada, kalau sekolah ya ketemu lawan jenis juga, ketemu cewek-cewek juga gitu loh. iya, iya, Ketika iya. pelayanan, asistensi sebagai frater mengajar di sana sini, ya juga pasti ada ketemu lah dengan perempuan gitu Iya, kan. iya, iya, Ya iya, pasti iya, iya. Oh, secara manusiawi, secara saya sebagai manusia laki-laki, ya ada ketertarikan lah pasti. siap, siap, siap. Oke, Romo. Gitu. Itu akan beda lagi temanya ya. Oke. Mau tanya nih, ini pertanyaan Boleh. juga dari apa titipan ya. Tuhan marah nggak ya kalau saya pindah agama hanya untuk menikah dengan pacar saya yang kebetulan beda agama? Tapi kami sudah sepakat kalau nanti sudah menikah, saya tetap akan menjalankan iman Katolik saya. Nah, itu gimana tuh, Romo? Iya, ya ini menjadi sesuatu fenomena yang banyak juga sekarang ya. Gitu ya? Dengan mudahnya, dalam tanda kutip, saya berkata agak keras nih, Ya, menggadaikan iman gitu ya, ya. menggadaikan iman demi cinta gitu. Maka kalau saran saya, eh, ini kan tadi ada masa pengenalan, ada Mhm. masa review itu ya. Ya, Oke, 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 kita sepakat nanti setelah menikah menjalankan iman Katolik saya. Tapi tetap saja sulit kalau ada istilahnya kapal dua nahkoda, satu mau ke kanan, satu mau ke kiri gitu kan, sulit juga. Apalagi tadi ada dasarnya adalah berupaya sebagai persekutuan, baik secara manusiawi maupun secara religius, secara spiritual. Maka Mhm. ini menjadi penting, jangan sampai, wah kita, aduh saya istilahnya keras sekali tuh ya, menggadaikan iman gitu ya. Karena apa? Karena kadang-kala iman kita nggak mengakar kuat. Ya udahlah, cincailah, gitulah. Mhm. Oh ini masih sama-sama berdoa kepada Yesus, enggak Mhm. semudah itu. Ya, 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 ya. kan pemahamannya berbeda, tradisinya berbeda, kebiasaannya tetap Ya. sulit. Tetapi kalau memang sudah direview dan yakin, ya bukan untuk pindahnya, tetapi untuk menikahnya, saya rasa ini adalah keputusan dewasa mereka-mereka ini. Oke, Gitu. oke, sip. Jadi, lighters, hidup pernikahan itu sulit dan rumit. Jadi, andai kata dimulai dengan nggak seiman, aduh, semakin rumit. Udahlah ya, jangan jangan mempersulit lah ya. Aduh, udahlah. Pokoknya sekarang segera cari yang seiman aja. Udah, langsung yang seiman aja masih sulit dan rumit gitu loh. Apalagi ditambah dengan tidak seiman. Oke, itu udah jawaban benar ya dan terberat untuk diterima. Romo, by the way ini udah ada yang nanya ya ternyata di GoPlay ini dari Sylvia. Sylvia ini cukup jujur ya. Sylvia nanya, Romo, bagaimana cara menghadapi trauma dalam mencari pasangan, terutama via online? Weh, ternyata si Sylvia ini pernah juga ya dari online ya. Oke, gimana nih Romo?
mengobati trauma dengan itu ya, aplikasi jodoh via online gitu ya. Betul. Jadi ini mungkin Sylvia bisa memperjelas. Dia trauma cari sama pasangannya ini atau trauma cari lewat online? Nah, ya bisa-bisa dua-duanya tuh kayaknya ya. Gimana? Karena dia cari lewat online lalu kenal dengan pasangannya yang ketemunya lewat online, maka dia menjadi trauma dengan pasangannya dan juga dengan cara mencarinya gitu ya. Sebenarnya ya mudah saja sebenarnya kan mencari pasangan nggak cuma caranya dengan online gitu ya. Misalkan kita punya komunitas-komunitas ya, para lighters ini, kita ada LOJF, punya persekutuan doa macem-macem gitu ya. Ada di paroki-paroki. Sebenarnya kan tujuannya apa sih? Supaya circle kita paling tidak kita selingkungan, sefrekuensi, paling tidak dalam hal iman. Itu masih banyak sekali cara untuk mencari pasangan. Maka nggak harus lewat online juga gitu. Jadi ya tadi ya mungkin kenapa traumanya karena udah serius gitu, ternyata beda gitu. Udah cocok ya, ternyata zong gitu kan, dan lain sebagainya. Maka kalau sekarang saya lihat tuh ada kalau soal bicara seiman ya, pasangan seiman, ada juga kok aplikasi-aplikasi atau website-website jodoh Katolik gitu ya. Paling tidak itu circle-nya udah kita tahu, oh ini pasti Katolik gitu. Ada single Katolik ya di Instagram. Betul. Nah ini ternyata Sylvia jawab lagi nih, trauma capek cari pasangan online Bro James. Ya dia trauma sama cara mencarinya ya. Ya udah bener kata Romo, kalau trauma sama aplikasi yang ini pindah aplikasi lain. Kalau trauma secara online ya cari secara offline. Tapi ya itu tadi ya, kayak kita mau belanja di e-commerce aja ya Romo ya, mau belanja produk di marketplace kan bisa pilih tuh. Pokoknya gua mau yang tokonya terpercaya, yang bintangnya 5, yang reviewnya bagus. Udah, jadi kalau kita pakai online lagi langsung dari awal mau yang Katolik, mau yang rumahnya deket ya kan, mau yang tingginya, itu kan bisa langsung dipilih gitu loh. Jadi justru jangan trauma Sylvia, move on ya. Oke, sip. Romo, bentar ya, ini aku mau cari dulu apakah ada pertanyaan lain. Bentar. Bagaimana cara menghadapi trauma? Oke. Sip. Oke, teman-teman, thank you banget ya yang udah join di Light Show live kali ini. Bisa ajak teman-teman yang lain karena kita belum berakhir acaranya. Dan bintang tamu kita kali ini Romo Gaul, Romo Bekti ya. Kalian kalau mau follow TikToknya, Instagramnya, podcastnya ternyata. Nah, podcastnya tentang apa Romo? Saya itu podcast ngomongin macem-macem sebenarnya waktu awalnya dulu ya. Iya, ternyata ngomongin macem-macem ngomongin macem-macem soal ya pokoknya macem-macem lah, menanggapi berita gitu, reaction bersama 4 Romo lain. Saya, Romo Almo di Paroki Kosambi, lalu 2 lagi Romo Geraha di Mas Indra Geraha, lalu sekarang dan yang keempat Romo Vano. Tapi kita season 1 udah berakhir, karena apa? Karena memang penugasan yang berbeda-beda. Romo Vano sekarang di Papua, Romo Geraha sekarang di Austria lagi studi. Lalu Romo Almo sama saya masih di sini. Maka kita kadang-kadang sering juga collab berdua atau nanti ada berita apa untuk mereaction apa sih sebenarnya yang terjadi di orang-orang Katolik, di orang-orang muda itu. Itu jadi, dulu saya berangkatnya dari situ. Tapi masih jalan Romo? Yang season 1 kemarin selesai, season 2 sempat beberapa, lalu sekarang saya yang melanjutkan sendiri. Kadang juga tanya jawab dengan Romo Almo, itu teman seangkatan saya. Gitu. Oke. Siap. Romo, ngomong-ngomong soal seiman nih Romo ya. Nah ini aku lebih jauh lagi. Jadi ini aku lagi nggak ngobrol soal yang masih jomblo atau yang belum married. Yes. Ini buat orang tua nih Romo gitu loh. Jadi sebetulnya gimana ya kita saklek aja dari sekarang sama anak-anak kita bahwa udah kalau misalnya aku nih, anak-anakku kan sekarang udah remaja ya misalnya. Terus nanti aku melihat mereka, wah udah mulai pacaran nih. Nah itu aku udah mulai saklek aja mengatakan kepada mereka bahwa
Guys, kalian boleh pacaran, tapi ingat ya, pertama-tama harus seiman. Saklek aja dari awal atau gimana nih Romo? Supaya ke sana-sananya tuh nggak ya gitulah, nggak bablas anginnya gitu. Kadangkala ini ya nggak kelihatan tapi terasa gitu ya. Benar. Perintah orang tua tuh gitu kadangkala pas kita bawa ke rumah mukanya sepet aja gitu kan. Tapi Iya, nggak iya, iya. terungkap. Tapi nggak terungkap bahwa oh harus seiman ya Iya, harus benar-benar. Nggak pernah diomongin, tapi nggak ketika pernah. dikenalin, Pak, kenalin ini pacarku. eh, Kerja di mana? Gitu. Karena nggak bawa martabak tuh bro James. ternyata bukan gara-gara soal seagama ya, ternyata nggak bawa martabak ya. Tapi ya ini secara ya dalam tanda kutip secara tradisional bahwa orang tua mungkin yang sekarang nggak terlalu nampak, tetapi pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Karena mungkin orang tua zaman dulu ya, yang mungkin zaman kita gitu ya punya pemahaman bahwa ketika menikah itu bukan you pribadi dengan pribadi saja gitu, bukan cowok dengan ceweknya saja, tapi dengan keluarganya, dengan paling tidak keluarga laki-laki, keluarga perempuan, juga dengan budayanya, juga dengan kebiasaan-kebiasaan seluruhnya, maka keseluruhan. Maka itu tadi ya, orang tua pasti pengen yang terbaik untuk anaknya. Kalau yang Katolik ya pasti maunya yang seiman, sepadan, ya sepadan. Lalu ya kita kan kadang-kala udah terlalu ya udah ini kan saya pribadi saya, ini kebebasan saya, it's okay. Tapi kebebasan kita juga jangan menghilangkan, jangan semerta-merta menolak bahwa orang tua kita juga punya keinginan yang terbaik untuk kita. Gitu. Jadi buat saya mau saklek dari awal ya gimana ya? Karena sulit pasti, karena sulit sekali. Tetapi itu bagaimana kita balik lagi kepada diri kita menyadari oh iya, paling tidak saya punya pemahaman oh ya saya mencari yang seiman dan sepadan Ya. dalam mencari pasangan hidup gitu. Ya. Jadi tetap ya si orang tua ini memang harus tetap bertanggung jawab, dia tetap harus menyampaikan masalah nanti hasilnya seperti apa ya sudah gitu ya. Anaknya Ya, kan sudah dewasa, tapi tetap harus disampaikan. Romo, ini ada dari Frida. Frida nanya, Romo, sekarang ini banyak pernikahan Katolik, tapi cerai tuh kok bisa? mungkin bukan cerai ya, kata-katanya bukan cerai tetapi Nah, pisah ya? Apa Romo? pisah gitu ya. Ya, Atau perkawinannya dibatalkan, dianulasi. Karena dalam Katolik tidak ada kata bercerai. Ya, apa yang disatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Walaupun secara hukum, ya secara negara dia punya surat cerai, tetapi secara spiritual, secara institusi agama dia Katolik nggak ada kata bercerai, tapi ada dibatalkan. Dibatalkan karena apa? Karena ternyata ketika dulu menikah sebelumnya ada dalam tanda kutip kecacatan dalam pernikahan. Jadi kalau ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu kebohongan ya. Oh ternyata tadi ya misalkan apa KDRT gitu. Oh ternyata dari dulu udah mengalami nih, udah ada bibitnya nih dari dulu. Tapi nggak diceritakan pada saat kanonik. Nah itu pentingnya kanonik tadi. Kalau dalam Katolik sebelum menikah ini persiapan menjelang pernikahan. Itu ada. Kalau kita kan di Katolik kenal ada membangun rumah tangga, kursus, MRT. Lalu persiapan menjelang pernikahan itu ada lamaran. Dan salah satunya secara gereja Katolik ada yang namanya penyelidikan kanonik. Ini supaya apa? Supaya benar-benar ya, ditemukan keyakinan secara moral bahwa ya orang ini layak untuk menikah. Nah, kadang-kala disitulah yang terjadi sedikit mungkin kelalaian, ya, kelewatan sehingga, nah ini nih terjadi begini nih harus dianulasi bukan bercerai tapi harus dianulasi harus dibatalkan pernikahannya lagi. Jadi kok bisa sebenarnya nggak bisa gitu, nggak bisa bercerai.
tapi Iya, iya. bisa dibatalkan karena ada kecatatan pada saat kesepakatan, pada saat pernikahan itu. Gitu. Gitu, Frida. Jadi itu cuman bahasanya aja sih. Gue udah cerai loh, tapi sebetulnya itu tidak cerai ya, tidak bisa karena. Oke, ternyata Sylvia masih penasaran nih Romo. Dia lanjut, dia ada pertanyaan lagi. Menurut Romo, PDKT yang ideal itu berapa lama? Karena banyak orang muda yang PDKT-nya itu 3 bulan langsung nikah. Tapi benar ini Romo. Ya. Ini fenomena yang terjadi sekarang itu, ya itu ya udah kenalannya instan, pacarannya instan, menikahnya instan, nanti juga bubarnya instan. Cepet banget. Ini gimana nih Romo menanggapi hal ini nih Romo? Idealnya berapa lama kata Sylvia? Aduh, kalau soal ideal nih tergantung frekuensi pertemuan dan perkenalan juga kan. Nggak bisa Ya. di nggak bisa ukur dengan waktu. Oke, 3 bulan. Tapi kalau 3 bulan dia setiap hari mengenal, itu kan oke Hmm. juga gitu. Daripada you 3 tahun misalkan, tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah ada pembicaraan, nggak pernah mengenal satu sama lain. Hmm. Buat saya nggak masuk akal juga 3 tahun gitu loh. Ya. Yang Hmm. lebih penting yang ditekankan adalah bukan soal durasinya. Oke, durasi kita taruhlah misalkan 1 tahun. Waktu normal kita untuk mengenal dan melihat kepribadian orang. Nah, mengenal dan melihat kepribadian orang. 1 tahun ya, misalkan. Atau 6 bulan sampai 1 tahun. Tergantung frekuensi kita juga. Tetapi yang lebih penting itu kualitasnya gimana, bukan soal kuantitas. Oh, saya ketemu dia apa? Saya PDKT 3 bulan, saya 3 tahun. Romo saya pacaran 7 tahun loh nih. Tapi ternyata nggak pernah eh, bicara dari hati ke hati selama 7 tahun itu sama aja bohong kan? Ya, jadi kualitasnya, mutunya itu ya boleh dikatakan nggak mendalam, nggak mengenal sungguh, walaupun lama. Maka nggak ada jaminan. Maka mungkin 6 sampai 1 bulan itu waktu yang ideal untuk mengenal dan memperdalam mutu kualitas relasi hubungan antar pasangan. Gitu, Bro Oke. James. Jadi sebetulnya kalau menurut gereja sih nggak ada waktu yang khusus ya Romo ya. Ya, Karena semuanya itu tergantung kualitasnya Sylvia. Tapi berdasarkan pengalaman mungkin selama ini Romo deket banget ya sama anak-anak muda, deket banget sama pasangan-pasangan muda. Itu idealnya 6 bulan sampai 1 tahun ya Romo ya. ya. Kenapa saya bilang 6 bulan? Karena sertifikat kursus MRT itu berlaku 6 bulan. Jadi kalau kalau sudah mulai merencanakan pernikahan, nah dalam waktu 6 bulan itu pasti sudah ikut MRT, sudah bisa kanonik. Persiapan pernikahan kan juga nggak sebentar gitu loh, nggak sehari 2 hari. Untuk acaranya sendiri ya gitu. Mhm. Maka ya 6 sampai 1 tahun itu iya, istilah saya gereja nggak memberikan waktu, tapi bagaimana kualitasnya, relasinya itu sungguh mengenal satu sama lain. Dan saya selalu tanya pada saat kanonik dengan pasangan-pasangan itu, kamu yakin nggak menikah dengan dia? Lalu dia pikir-pikir, kalau kepikir-pikir saya bilang nggak yakin nih, kamu nggak yakin ya? Menurut Romo gimana? Lah, emang mau kawin saya gitu. Maka saya selalu tanya, kamu yakin nggak menikah dengan dia? Yakin Romo. Kalau ada keyakinan itu, maka saya dengan oke ya. Oke, silakan lanjutkan. Ya. Karena perlu tuh keyakinan itu. Kalau masih ragu-ragu, rasanya aduh kayaknya mungkin perlu diperpanjang pengenalannya gitu. Oke, siap-siap. Thank you, Romo. Oke, aku mau cek-cek dulu ya. Ini apakah ada pertanyaan lain? Kalau enggak, aku akan segera masuk ke segmen yang berikutnya. Dari Alfani, ya kalau ketemu online, jangan sampai anaknya di-download. Maksudnya apa ya? Kok aku lemot ya? Waktu offline juga penting. Hahaha, Alfani kocak banget dah. Ya, ya, ya. Oke, silakan kalian bercanda sendiri ya. Ini seperti temenan ini ya, Alfani sama Frida ini ya. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, thank you banget. Oh, nanti misa perayaan nikah saya yang ke 10 tahun, mau undang Romo, biar dinyanyiin pakai ukulele. Ada yang tahu ya.
Sepertinya Frida Claudia ini tahu banget deh. Jangan-jangan ini followers sejatinya Romo ini ya. Oke, soal ukulele. Oke, sip. Kalau gitu, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, aku tutup aja segmen yang kedua. Kita akan masuk ke segmen yang terakhir, Romo. Segmen terakhir ini adalah segmen Light Challenge, di mana bintang tamu di-challenge, ditantang, dan harus menjalaninya apapun yang terjadi, apapun latar belakang Anda. Jahat amat gue. Ya, Romo. Jadi, Romo harus bikin pantun yang berhubungan dengan cinta, tapi ada kalimat, ini kalimatnya ini boleh ditaruh di awal, di tengah, di akhir, terserah Romo ya. Pokoknya ada kalimat jalan-jalan ke pasar minggu. Oh, Ini challenge-nya seperti itu, Romo. Romo disuruh bikin pantun. Tapi kalau Romo mau gila, jangan gila ya. Maksudnya kalau Romo mau lebih lebay lagi, silakan Romo bikin jadi lagu, terus pakai ukulele deh. waduh. Berat ya? Ya udah. Aku terlalu banyak permintaan. Ya udah, Romo. Pokoknya sesuai dengan tim kami mintanya Romo bikin pantun berhubungan dengan cinta. Kalimatnya ada kalimat jalan-jalan ke pasar minggu. Ayo loh. Oke, siap. Wih, keren. Saya itu ya, jalan-jalan ke pasar minggu ya. Harus ke pasar minggu nih ya. Oke. Jalan-jalan ke pasar minggu. Cakep. Saya yang cakep ya. Iya, saya lebih cakep. Jalan-jalan ke pasar minggu sambil mendendangkan sebuah lagu. Tidakkah engkau selalu melihat mataku, 1000 cinta sedang menunggu. Ada lagi. Cakep. Lanjut, Romo. Jalan-jalan ke pasar minggu, beli buku cerita. Saat aku bertemu dengan kamu, aku langsung jatuh cinta. Keren. Kalau saya langsung Google. Nggak apa-apa, Romo. Kayaknya nggak ada yang pernah denger tuh pantun itu. Keren banget, Romo. Keren banget. Aduh, ini pasti para lighters mikir, aduh saking ini sayang banget ya Romo yang bikin pantun. Coba ini cowok jomblo ya. Langsung dijadiin ini Romo. Oke, thank you banget Romo udah mau hadir di Light. Sukses terus sama pelayanannya Romo, sukses terus sama konten-kontennya supaya terus menginspirasi kita orang-orang muda supaya selalu berada di jalan Tuhan ya. Romo, sekali lagi thank you banget ya Romo ya. Oke, Lighters, thank you juga buat kalian yang sudah bergabung di acara ini. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Seperti biasa, selalu Light Show with Bro James ditutup dengan pantun, ditutup dengan kata-kata motivasi. Tapi kali ini gue mau tutup dengan apa ya? Ya pantun deh sama kayak Romo. Oke, dengarkan baik-baik ya. Jodoh itu sudah diatur sama Tuhan. Jadi kalau sampai sekarang kalian belum dapat jodoh, berarti kalian susah diatur Tuhan. Oke, Lighters, kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Always be the light and God bless you.